Hai guys. Oke, ini udah lama banget kayak gue nggak pernah bikin YouTube video dan sebagainya. Dan sekarang gue buat YouTube lagi untuk upload karena Beasiswa Rumania sekarang udah buka. Yeay. Oke ya, kayak mungkin gue jelasin dulu. Nama gue Afin dan ya gue award di Romanian Government Scholarship. Tapi sekarang gue lagi nggak di Rumania karena gue lagi doing my Erasmus in Italy right now in University degli Studi di Padova in Padova in Northern Italy. Okay, so let's switch language. Oh my god, I'm sorry, I'm being Inggris. Maaf ya guys, gue being Inggris. Jadi gini, oke, sekarang Beasiswa Rumania kan udah buka dan ada something yang buat gue amazed banget sama Beasiswa Rumania kali ini karena yang lo perlu tahu bahwa Beasiswa Rumania yang kali ini tuh lo bisa daftar via website. Jadi kayak gini. Lah, itu tuh something amazing banget karena dari zaman gue dan tahun-tahun sebelum gue yang daftar Beasiswa Rumania itu lo yang harus datang ke embassy Rumania, terus habis itu kasih dokumen, lo harus ngeprint dokumen dan sebagainya. Pokoknya cara-cara konvensional lah lo lakuin di zaman gue. Kayaknya ya, zaman angkatan bawah gue deh itu terakhir. Sampai setelah zaman angkatan bawah gue itu ada yang namanya lo kirim dokumen via email. Nah itu pun udah kayak something yang amaze gue banget, kayak wah enak ya tahun sekarang ada via email karena lo nggak perlu datang, apalagi terlebih buat kalian-kalian yang berada di lokasi luar Pulau Jawa itu kan susah ya untuk kalian, apalagi cuma datang ke Jakarta buat ngasih dokumen dan sebagainya, itu kan kayak ribet banget dan makan biaya. Nah untuk yang sekarang yang udah kayak tadi gue lihat nih di sini, itu kalian bisa daftar beasiswa Rumania dengan lewat website ini. Gila, keren banget gak sih? Ih, keren banget. Gue tuh kayak kenapa nggak dari dulu kayak gini gitu loh, kan kayak lebih mempermudah dan gak makan banyak biaya. Dan sampai ya mungkin gue akan ulang cerita ini lagi karena gue akan merasa kasihan banget sama anak-anak yang waktu itu daftar untuk yang saat ini, yang dimana mereka itu dokumennya ditolak karena tiba-tiba pada akhir ketika mereka mau daftar itu mereka ditolak karena mereka belum ada legalisir dari kementerian dari Kemenkumham. Itu something yang kayak hah, kok bisa? Padahal pada awalnya tuh lo cuma butuh sworn translator atau penerjemah tersumpah aja udah cukup gitu. Dan pada saat-saat terakhir itu, dan mereka juga memang mau submit dokumennya itu ketika mau deadline, itu emang pasti deadline, dan ketika mereka mau submit itu mereka nggak bisa karena mereka ditolak karena mereka belum dilegalisasi di Kemenkumham. Dan itu aneh banget, weird banget, dan mereka harus kirim dokumen dari Jakarta ke Embassy Bukares, jalan satu-satunya embassy Indonesia in Bukares ya. Jadi mereka harus kirim dokumen ke sana gitu, dan itu makan biaya banget ya. Mungkin ada dari mereka yang juga dari daerah datang ke Jakarta sampai harus ditolak. Itu sesuatu yang kayak perjuangannya orang daftar beasiswa banget, dan gue tuh proud banget sama mereka yang udah ampe ngelakuin kayak gini tuh. Gue proud banget. Dan sekarang mungkin gue akan ngebahas untuk yang beasiswa yang kali ini ya gitu. Mungkin gue akan sekalian nge-share screen gue. Nah, jadi kalau lo pada lihat di sini, ini tuh webnya Ministry of Foreign Affairs, yang mana yang menginformasikan tentang scholarship offered by the Romanian state to foreign citizens through the Ministry of Foreign Affairs. Nah, gue juga agak sempet amazed karena nggak cuma Ministry of Foreign Affairs doang yang nge-offer scholarship untuk non-EU citizen, karena salah satu awardee itu ada yang dapat Romanian Government Scholarship tapi nggak dari Ministry Foreign Affairs. Nanti kapan-kapan aku akan buat videonya sama dia tentang lewat mana dia dapat beasiswa Rumania, sama lewat kementerian, tapi bukan kementerian luar negeri, tapi mungkin kayak kementerian ekonomi atau kementerian lain gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa itu ada yang candidate can access the platform at
HTTPS study in Romania via apply for MFA scholarship button or directly at this link gitu ya. Nah, kalian bisa langsung klik di link itu. Mungkin nanti aku akan taruh juga di description box. Nah, ketika kalian lihat di sini kayak Ministry of Foreign Affairs Scholarship for Non-EU Citizens. Nah, di sini ada tombol apply now. Kalian bisa langsung daftar di situ. Tapi sebelum kalian apply now, kalian harus klik about the program and also frequently asked question. Kalian harus klik di situ dan kalian harus baca everything about Romanian government scholarship. Karena di situ menurutku udah dijelaskan banget tentang apa itu beasiswa Romania, kayak who is eligible to apply, how do I apply, where can I apply, what study domains are eligible, can I edit or update my application profile or upload document after submissions, what are the next steps if I am selected for the scholarship, what are the benefits for the selected candidates, what are my obligations, is it possible to defer the scholarship period after I am accepted, what does the scholarship consist of, and what level of study does, and bla bla bla. Pokoknya itu semua frequently asked questions. So kalian harus baca banget di situ karena banyak banget yang nanya ke aku via DM, via WhatsApp, via apapun nanya ke aku, dimana itu adalah frequently asked question. Karena aku males banget ngejelasinnya satu-satu. Jadi ketika kalian nanya ke aku dan gak aku jawab, I'm so sorry guys, karena itu sebetulnya sudah ada dan kalian harusnya sudah bisa nyari, kecuali pertanyaan kalian itu nggak ada. Contoh kayak misalnya pertanyaan kalian itu tentang Kak, aku ini sekarang lagi kelas 12 dan aku ingin daftar beasiswa Romania, tapi aku belum punya ijazah. Oke, untuk kasus ini aku sarankan kalian, karena ada salah satu temanku di award di tahun aku, dimana dulu dia memang langsung direct dari kelas 12, nggak kayak aku dan si rest dari angkatanku itu gap year ya. Jadi kita udah punya ijazah dan satu anak ini memang baru lulus dari SMA. Nah, aku tanya ke dia, kamu caranya dulu gimana gitu? Aku minta ke sekolah surat keterangan lulus. Oke, untuk surat keterangan lulus dan sebagainya hal ini, kalian harus koordinasi guru BK kalian, guru bimbingan konseling ya. Aku harap guru bimbingan konseling di sekolah kalian itu untuk koordinasi itu oke lah ya gitu kan, karena sometimes ada lah ya guru kayak nggak oke gitu. Jadi untuk koordinasi di sekolah kalian itu kalian koordinasi, kalian ngomong, kalian bicara dengan guru BK kalian terkait perihal masalah ini, dan kalian tanya kayak Bu, Pak, ini gimana ya? Saya mau daftar beasiswa ini, cuma tutupnya itu sekitar bulan Maret, which is bulan Maret kalian baru ujian atau UN atau sebagainya, dan pada saat itu belum bisa dikeluarkannya namanya ijazah dan sebagainya kan. Jadi mau nggak mau kalian harus bikin kayak surat keterangan lulus dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk kayak gitu, ya kalian harus koordinasi dengan guru BK. Nanti guru BK bisa melanjutkan ke Wakasek, bagian kesiswaan dan sebagainya, dan nanti baru ke kepala sekolah gitu kan. Dan ini benar-benar kalian harus koordinasi banget sama guru BK kalian terkait masalah surat keterangan lulus dan dokumen-dokumen yang lainnya. Kedua, mungkin ini akan ditanyakan juga, Kak, kan beasiswa ini kan apply-nya pakai itu ya, pakai apa namanya, pakai kayak gini, aplikasi ini di website gitu. Kita perlu nggak sih untuk kalian mungkin yang udah gap year, yang udah punya ijazah, ataupun kakak-kakak S1 yang udah pada lulus mau daftar S2, ijazahnya mungkin ijazahnya bahasa Indonesia atau tidak bilingual, masih perlu nggak sih kita ke sworn translator untuk menerjemahkan ijazah dan dokumen seperti akta kelahiran kita dan sebagainya gitu. Well, memang aku belum baca semuanya, tapi karena mungkin dokumen kita itu dalam bahasa Indonesia ya menurutku perlu banget gitu dipakai untuk di sworn translator gitu, untuk ditranslatekan melalui sworn translator ya. Karena mau nggak mau ketika nanti kalian lulus, ya aku harap kalian bisa lulus ya, kalian bakal membutuhkan dokumen itu untuk
legalisasi di Embassy Rumania, dan perlu juga kalian bawa, karena nanti dokumen itu akan kalian bawa dan kalian kasih ke sekretariat di kampus kalian gitu. Jadi ambil sisi positifnya bahwa mungkin memang di Swan Translator itu kalian harus bayar, tapi ambil sisi positifnya bahwa kalian akan membutuhkan dokumen ini suatu saat nanti gitu. Jadi kayak nggak ada semua yang sia-sia, jadi kalian akan membutuhkan dokumen ini. Even kalian buruk-buruknya tidak diterima beasiswa Rumania, ketika kalian mau daftar beasiswa yang lain, kalian bisa menggunakan si dokumen ini gitu loh. Karena di sini mungkin aku akan kasih gambaran juga di sini. Tadi ada yang nanya kayak, Kak, kita kan nilainya standarnya dari 1 sampai 100 ya kalau di Indonesia, which is kalau di Rumania itu standarnya dari 1 sampai 10. Nah, mungkin untuk yang dari SMA ke kuliah itu lebih gampang ya untuk mengkonversinya, karena mungkin kayak dari mungkin nilainya 83 apa 84 itu bisa dibuat pembulatan ke nilai terdekat gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya yang kakak-kakak S1 yang udah lulus itu kan, kalau di Indonesia itu kan perkuliahan menggunakan GPA ya, di mana standarnya itu dari 0 sampai 4 ya. Nah, mungkin itu bisa dilakukan kayak mungkin kan kalau 4 tuh dikali 25 jadinya 100 gitu. Mungkin dibikin kayak gitu atau di mana dibikin konversikannya, karena di Rumania sendiri pun lulus kuliah itu even kita kuliah, nilai kita masih dalam range yang 1 sampai 10. Kita masih pakai range nilai seperti itu. Jadi mungkin harus dikonversikan dan sebagainya. Karena di sini mungkin akan aku tunjukkan lagi bahwa di sini kalian bisa lihat ada yang namanya bagian nilai di negara kita kayak berapa gitu, 83 atau berapa, dan nilai disetarakan ke Rumania which is 1 sampai 10. Jadi kayak mungkin kayak kalau misalnya 83 jadi 80, kalau misalnya 85 jadi 90, atau 88 jadi 90 gitu loh. Jadi dilakukanlah pembulatan kalau nilai yang dari SMA ke SMP, dari SMA ke kuliah ke S1 lah ya, yang udah punya ijazah SMA mau S1 gitu. Tapi yang kalau mungkin yang kalau kakak S1 yang udah lulus itu mungkin agak pertanyaan juga ya, mungkin bisa dilakukan seperti itu, kayak pokoknya ya diubah-ubah lah gitu sampai bisa buat Oke, mungkin segitu dulu untuk tentang beasiswa Rumania ini, karena aku hanya ingin menginformasikan ada sesuatu yang berbeda lah dari beasiswa Rumania ini. Jadi ketika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Mungkin aku akan coba untuk menjawabnya juga. I hope I have time to answer this question, dan atau enggak kalian bisa langsung ke Instagram aku. Nanti aku kasih linknya di sini. Nanti kalian bisa direct message ke aku lewat Instagram, atau di Instagram aku di bio-nya itu ada Linktree. Jadi kalian langsung klik dan di situ ada discussion room Telegram untuk beasiswa Rumania. Nah, karena yang di WhatsApp itu biasanya udah penuh gitu. Jadi aku inisiatif untuk bikin yang Telegram gitu. So, segitu dulu. See you. Bye.